Shalom jemaat Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Kita bersatu dulu memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Kita memuji Tuhan, berilah hormat padanya. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan menyertai hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada dan beribadah kembali kepada Tuhan. Kami percaya itu semua karena satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, jamahlah hati kami. Biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Kuduskan kami Tuhan untuk masuk lebih jauh di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ampuni kami, ampuni salah dan dosa kami Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pengampunan dosa. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan.
Tuhan berkata, dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani mengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami umat-Mu datang menghadap Engkau dengan hati yang gentar. Kami datang kepadamu, ya Tuhan. Oleh karena kami adalah manusia yang seringkali melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Seringkali kami melakukan dosa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan bagi setiap kami. Ampuni Tuhan kalau seringkali mulut kami yang harusnya kami pakai untuk menceritakan tentang kasih Tuhan, kami pakai untuk menyakiti orang lain. Harusnya Tuhan, hati ini dipenuhi oleh kasih Tuhan, tapi kami penuhi oleh amarah, kebencian, kepahitan, sehingga pada akhirnya menimbulkan perpecahan di antara saudara-saudara kami, di antara keluarga kami, bahkan di dalam gereja kami. Kami memohon anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Kami memohonkan kepada Tuhan kasih memenuhi hati kami, sehingga kami mampu mengasihi saudara seiman kami. Kami mampu mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Kami mampu mengasihi orang-orang terdekat kami, istri kami, suami kami, anak kami, orang tua kami. Kami kasihi dengan sungguh-sungguh. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Kalau Tuhan dapati ada pelanggaran-pelanggaran yang lain, hari ini kami juga memohon anugerah Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kalau Tuhan dapati seringkali kami jauh daripada Tuhan, mementingkan hal lain lebih daripada kami mementingkan Tuhan, ampuni kami. Sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga pada hari ini kami boleh layak datang menghadap kepada Allah. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mengakui dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, Tuhan akan ampuni, Tuhan akan sucikan. Dosa kami yang merah seperti kirmizi, Tuhan putihkan seperti salju dan bulu domba. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru terambil dari Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, sebagai respon syukur kita kepada Tuhan, mari kita bersyukur karena penebusan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini, KPPK 49, ku bersyukur ia tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Bersyukur ya sertaku, dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya damai. Ku bersyukur ya tebusku,
bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, berdamai di hatiku. Bapak Ibu Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ketika Tuhan memilih kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dipanggil sebagai pengurus, sebagai BPP, sebagai apapun kita di rumah Tuhan, kita percaya itu semua adalah karena anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita cantik atau kaya ataupun pintar, tapi karena Tuhan yang memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk boleh melayani Tuhan. Sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau naikkan pujian, semua karena anugerahnya. Kebaikanmu, bukan karena fasil lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika kita dipakainya. Sembahkan kepada Salam saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau. Kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami diundang untuk boleh datang ke hadirat-Mu dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Biarlah kami boleh mendengar Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami mengerti dengan jelas apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan dalam kehidupan ini. Dan biarlah kehidupan kami ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah melalui ibadah ini kami sekali lagi diubahkan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang berserta dengan kami. Kiranya hamba-Mu dengan segala keterbatasan dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus untuk boleh berbicara tentang firman-Mu, sehingga kami setiap orang mendengar diberkati dan diubahkan sekali lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, menurut Anda, orang yang seperti apa yang akan diingat Allah? Dalam pandangan manusia tentu orang akan berpikir yang diingat Allah itu adalah tokoh-tokoh yang besar, seperti Paulus, Petrus, Yohanes, atau para misionaris seperti Johnson, Hudson Taylor, ataupun seperti pengkhotbah besar Pendeta Stephen Tong. Itu yang akan diingat Allah. Nah, kenapa kita bisa mengatakan hal seperti itu? Karena mereka sangat berhasil di dalam pengabaran Injil. Mereka berhasil membawa orang kepada Tuhan dan juga mendatangkan pemulihan di dalam gereja. Dan menurut pemikiran manusia tentu orang-orang yang demikian itulah yang akan diingat akan Allah. Tetapi jangan salah saudara-saudaraku. Ya kan? Di mata Allah bukan cuma sekedar orang-orang yang besar yang berkarya buat Tuhan. Setiap orang itu berharga di mata Allah. Dan hari ini saya ingin mengajak kita membuka satu bagian dari Alkitab yang tercatat di Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Kalau sudah dapatkan, saya bacakan buat saudara-saudaraku semuanya. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, saudara-saudaraku, perikop ini menyebut tentang seseorang yang bernama Epafroditus. Siapakah dia? Mungkin kita tidak akrab dengan nama ini, dan hal ini dapat dimaklumi karena di dalam seluruh Alkitab, nama ini hanya disebut 2 kali di kitab Filipi ini, di pasal ini. Dan dia tidak lagi disebut di surat-surat lain sepanjang Perjanjian Baru. Tetapi seorang Epafroditus yang cuma tulis namanya 2 kali, tetapi di kitab Filipi ini tertulis dengan jelas sekali apa hubungannya dengan Paulus, bagaimana Paulus menganggap dia, memandang dia, bagaimana peranan dia di dalam kehidupan seorang Paulus. Dan Paulus mengatakan, dia saudaraku, dia teman sekerjaku, dia teman seperjuanganku. Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya siapa sih Epafroditus? Kalau kita melihat latar belakangnya dia ya. Nah, Epafroditus itu hanyalah seorang jemaat biasa yang di jemaat Filipi
yang tidak dikenal, yang diutus oleh gereja Filipi untuk mengantarkan barang-barang keperluan untuk Rasul Paulus. Karena Epafroditus bukan orang yang terkenal dan yang dilakukannya hanyalah membawa titipan dari jemaat Filipi untuk Rasul Paulus. Jadi boleh dikatakan tugasnya itu bukan sesuatu tugas yang penting sekali. Tugasnya itu merupakan sesuatu tugas yang sederhana sekali, yaitu cuma sebagai pembawa barang, pengantar barang. So kita bayangkan saudara-saudara sekalian, siapapun bisa melakukannya. Dan Epafroditus itu merupakan salah satu jemaat yang dipanggil, ayo kamu antarin barang kepada Paulus. Cuma itu saja. Tetapi Paulus dengan sengaja mencatat namanya di dalam suratnya dan mengatakan tentang pelayanannya. Dan dia bercerita panjang lebar tentang Epafroditus. Nah, saudara-saudaraku, gereja di Filipi tidak mengirim Epafroditus ke Roma untuk membuka gereja. Epafroditus tidak disuruh untuk pergi rapat penting ke sana. Epafroditus tidak membawa satu misi tertentu yang untuk mengembangkan gereja di sana. Tidak. Tetapi dia diutus untuk mengurus keperluan Rasul Paulus saja. Dia membawa titipan itu untuk dipakai atau untuk kebutuhan Rasul Paulus. Nah, saudara-saudaraku, satu tugas yang sangat sederhana. Seringkali orang kalau diajak untuk ikut terlibat di dalam pelayanan, mereka kepingin apa? Mereka kepingin, aku punya jabatan yang penting, aku punya posisi yang bagus, aku melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan orang-orang dunia ini melihat apa? Melihat kepada performance-nya, melihat apa yang dihasilkan. Betul ya saudara-saudaraku ya. Kalau saya dipilih untuk menjadi pengurus, saya harus memegang peranan yang penting. Kalau bisa saya jadi ketua pengurus. Kalau saya diundang untuk menjadi penatua, mungkin saya harus memegang peranan yang cukup penting di dalam gereja. Kalau cuma dia, tolong dong angkat barang itu, mungkin banyak orang yang akan merasa, aduh ini pekerjaannya bukan pekerjaan aku, ini bisa aja disuruh orang lain, ya kan? Mungkin aku akan melakukan sesuatu pekerjaan yang lebih menantang. Engkau tahu kan siapakah aku? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan sering dipertanyakan oleh orang lain pada tuh disuruh untuk ikut di dalam pelayanan. Tetapi Epafroditus bukan orang yang seperti itu. Apa yang dia lakukan? Ya kan, dia cuma berfungsi sebagai pengantar barang dari jemaat di Filipi kepada Paulus. Dan dia dengan senang hati menerima tugas tersebut. Dan dia berangkat bersama barang-barang titipannya untuk Paulus. Nah, dari sini kita melihat apa? Perjalanan dari Filipi ke Roma itu mudah nggak? Kalau zaman sekarang ini mungkin kita cuma mengatakan dari Filipi ke Roma itu naik pesawat terbang berapa jam udah sampai. Ya kan? Seperti dari sini kita terbang ke Bali, mungkin 2,5 jam udah sampai. Kita mau terbang ke Amerika, mungkin 1 hari enak-enak naik pesawat 24 jam. Bisa tidur di pesawat, makan sekenyang-kenyangnya di pesawat. Kalau punya uang lebih bisa beli tiket business class, first class, lalu itu bagaikan tempat tidur yang nyaman sekali di dalam pesawat. Ya, tetapi pada zamannya dia, perjalanan dari Filipi ke Roma itu membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan menjalankan satu perjalanan yang cukup jauh dan cukup melelahkan. Ya kan, transportasi pada zaman itu tidak secanggih yang kita punya saat ini. Tetapi dia mau melakukannya, dia mau pergi, dia mengembang tugas itu. Dan setelah sampai di sana apa yang terjadi? Di ayat yang ke-27 sampai 28 di sana dikatakan, memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Nah, di sini dikatakan bahwa Paulus ingin mengirim Epafroditus kembali ke Filipi. Tetapi apa yang membuat satu pertanyaan membuat kita bertanya, kenapa Epafroditus itu tinggal lama di Roma? Dia bukannya cuma harus mengantarkan titipan kepada Paulus, lalu setelah itu dia udah boleh bebas, boleh cepat-cepat kembali lagi kepada Filipi.
Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tidak langsung pulang. Ya, pada waktu dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia menyerahkannya kepada Paulus. Dia melihat apa? Dia melihat kebutuhan dari Rasul Paulus. Dia melihat apa? Dia melihat Paulus membutuhkan lebih daripada itu. Paulus bukan cuma menerima titipan dari jemaat di Filipi, tetapi Paulus membutuhkan pelayanan. Paulus membutuhkan pendamping yang melayani dia. Dan itulah yang dia kerjakan. Nah, saudara-saudaraku, dia bukan cuma sekedar mengantar barang, tetapi dia melayani Paulus. Dan di sana dikatakan dengan ayat 30 yang sangat jelas sekali. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus dia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, saudara-saudaraku, mungkin ada orang mengatakan kepo ya, si Epafroditus ya, kenapa dia nggak langsung pulang aja sih? Kenapa dia sok-sokan gitu? Tetapi itulah dia. Dia bukan cuma sekedar melayani, tetapi dia memberikan lebih lagi di dalam pelayanan itu. Bagaimana sikap kita di dalam melayani? Seringkali kita disuruh melayani, ya saya melayani deh. Tetapi ya udah sebatas tanggung jawab aku saja. Sebatas ini ya saja ya. Saya nggak melakukan hal yang lebih dalam lagi. Saya punya satu video, mari kita lihat satu video itu. Setiap orang memikul salib, tetapi dia merasa salibnya itu lebih berat dari orang lain punya. Lalu dia mengatakan, boleh nggak aku memotong kayunya itu, salibnya itu supaya lebih kecil, lebih ringan lagi. Dan itu yang dia lakukannya. Tak lama kemudian dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong ya, aku potong lagi ya. Lalu dia mengatakan, Tuhan terima kasih, salibku sekarang udah lebih ringan. Tetapi apa yang terjadi pada waktu dia mendapatkan salibnya itu jadi pendek dan tidak bisa menjadi penghubung untuk jurang tersebut. Tuhan mengatakan, pikulah salib dan ikutlah saya. Ya kan, seringkali kita memilih salib yang lebih apa? Salib yang lebih berat, salib yang lebih ringan, atau salib yang apa? Seringkali kita melihat salib orang lain itu kenapa lebih ringan daripada saya. Ada seorang yang dia berdiri di depan satu toko yang menjual salib. Ya kan, dikatakan bahwa setiap orang harus memikul salibnya. Lalu dia masuk, dia mengatakan kepada tukang toko itu, ya penjual salibnya itu. Dia katakan, boleh nggak aku tukar salibku ini? Karena salibku itu terlalu berat buat aku. Lalu si pemilik toko itu mengatakan, ya masuk silakan, kamu boleh silakan bebas tukar salib itu. Lalu dia letakkan salibnya itu, letakkan di samping. Lalu dia mulai mencari-cari, melihat-lihat. Oh ya, bahan ini lebih ringan, saya akan mencoba memikulnya. Lalu dia angkat salibnya. Lalu dia mulai berjalan, mencoba-coba. Salibnya itu kayaknya terlalu ringan, nggak enak, nggak terasa. Ya, lalu dia pindahin lagi ke salib yang berikutnya. Lalu dia mencoba-coba lagi. Wah, ini berat sekali, nggak mau. Lalu dicoba setiap salib yang dia coba itu, dia putar toko itu, dia coba satu demi satu. Lalu akhirnya dia mendapatkan satu salib yang cocok dengan ukurannya. Lalu beratnya juga cocok dengan kemampuan untuk memikulnya. Nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat. Dan dia mengangkatnya, memikul salib itu dengan enak sekali. Lalu dia katakan kepada pemilik toko itu,
Aku mau ganti dengan salibnya itu. Si pemilik toko itu mengatakan, silahkan Bapak, karena salib itu memang milikmu, yang kamu bawa masuk tadi. Nah saudara-saudaraku, seringkali di dalam kehidupan kita juga seakan-akan disuruh melayani itu, seakan-akan disuruh memikul salib yang cukup berat. Seringkali kita katakan, Tuhan jangan yang begitu berat dong, berikan pelayanan yang lebih ringan, berikan ini, berikan itu. Di dalam kehidupan pelayanan kita sering ngomel ini, sering kritik ini, sering mengeluh ini dan mengeluh itu. Akhirnya kita katakan, Tuhan aku capek dengan pelayanan ini. Tapi Tuhan katakan apa? Apakah kamu pikirkan betapa penderitaan aku di dalam melayani engkau? Pada waktu aku menyelamatkan engkau, aku disalibkan. Apakah salib itu mudah? Tidak. Penyelamatanya yang aku berikan buat kalian, itu tidak bisa di-courting, tidak bisa dikasih diskon, tidak bisa dikasih keringanan, tidak. Tetapi seberat apapun, aku menanggungnya, aku harus menjalaninya. Supaya apa? Supaya kalian yang berdosa itu diselamatkan. Nah inilah kasih Tuhan kepada kita. Epafroditus menangkap visi itu. Dia mendapati bahwa oke, ini pesanannya, tugasnya, tanggung jawabnya sudah selesai. Ya kan? Dia katakan, ya seharusnya dia boleh pulang. Tetapi pada waktu dia melihat situasi Paulus, dia melihat kebutuhan Paulus, dia melakukan lebih daripada itu. Dia bisa saja mengatakan, oke Paulus, saya pulang ke gereja di Filipi dulu, saya lapor dulu ke sana, biarlah gereja di Filipi itu yang nanti mengurus orang lain untuk datang melayani kamu, untuk membantu kamu, karena tugasku itu cuma untuk sebagai pengantar barang saja. Tetapi Epafroditus tidak melakukan hal itu. Dia tidak mencari kepentingan diri sendiri, tetapi yang dipentingkan itu adalah apa? Kepentingan pelayanan Paulus. Nah saudara-saudaraku, di dalam gereja ada 3 tipe orang yang melayani. Yang pertama, orang yang asal-asalan dalam melayani. Jika gereja mempercayakan sesuatu kepadanya, walaupun waktu yang lama sudah lewat, tugasnya masih belum terselesaikan. Suka menunda-nunda pekerjaan, dan bahkan pada akhirnya pelayanannya juga tidak selesai-selesai. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan pasti akan menyelesaikan tugasnya. Setiap tanggung jawab diberikan kepada dia, itu pasti akan diselesaikannya. Itu tipe orang yang kedua. Tipe yang ketiga adalah orang yang sangat langka, dan Epafroditus termasuk di dalam tipe ini. Tipe ini yang melakukan lebih dari yang melakukan tugasnya. Sekalipun dia telah menyelesaikan tugasnya yang dipercayakan kepadanya, tetapi karena dia melihat kebutuhan Paulus, dia tidak sampai hati untuk meninggalkan Paulus. Dia melakukan jauh lebih dari yang diperlukan, bahkan sampai dia jatuh sakit. Nah saudara-saudaraku, apakah kita katakan Epafroditus itu seorang yang sangat bodoh sekali? Apakah kita katakan Epafroditus itu adalah orang yang kepo, terlalu sok-sokan melakukan pelayanan itu? Tidak, saudara-saudaraku. Dia melakukan lebih daripada apa yang harus dikerjakan, karena dia melihat itu merupakan pelayanan kepada Kristus. Melayani Paulus itu berarti dia melayani Kristus. Melayani Paulus berarti dia melayani Injil yang dilakukan. Dia tidak bisa memberitakan Injil, dia tidak bisa pergi membuka gereja. Yang bisa dilakukan itu apa? Dia cuma punya tanggung jawab bagaimana melayani Paulus saat itu. Nah akhirnya Paulus mengatakan apa? Dia itu adalah teman sekerjaku. Epafroditus itu merupakan teman seperjuanganku. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian. Pada waktu Epafroditus datang menjenguk Paulus, Paulus merasa sangat terhibur sekali. Karena dia merasakan jemaat di Filipi itu masih menyayangi dia, masih berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dia. Tapi terlebih-lebih daripada itu, hati Paulus lebih terharu pada waktu melihat Epafroditus tidak pulang tetapi melayani dia. Walaupun keadaannya sendiri susah, sakit, tetapi dia terus melayani Tuhan. Dia terus melayani Paulus.
Nah, saudara-saudaraku, Epafroditus itu melakukan semuanya itu menjadi bagian di dalam pengabaran Injil. Di mata Paulus tidak ada perbedaan seorang Epafroditus dibandingkan dengan dirinya. Dia menganggap Epafroditus itu merupakan teman sepelayanannya, merupakan teman seperjuangannya. Karena Epafroditus merupakan orang yang sehati, sepikir dengan Paulus, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi lebih daripada itu. Nah, saudara-saudaraku, apa kualitas seorang pelayan? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Apa kriterianya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan? Apakah cuma punya keberanian? Apakah cuma punya energi? Atau kita punya tubuh yang sehat dan kuat, lalu kita mengatakan saya mau melayani Tuhan? Saya ingin mengajak saudara-saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Di sana dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, dari sini kita bisa melihat apa? Persyaratan utama menjadi seorang prajurit Kristus Yesus bukanlah keberanian saja, bukanlah kekuatan yang besar saja, tetapi kerelaan untuk menderita bagi Kristus dan juga untuk tetap fokus, tidak menyibukkan diri kita dengan kehidupan seharian kita, tetapi tetap setia kepada tugas kita. Nah, lalu kalau saya berbicara sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, ya Musa, kita nggak usah kerja lah ya, kita cuma pelayanan aja. Ya kan? Ada orang bertanya kepada saya juga dengan hal itu. Saya katakan tidak. Kerja tetap merupakan bagian dari kehidupan kita. Tetapi fokus kita, hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Di lapangan kerja Anda juga melayani Tuhan. Dimanapun Anda pergi, itu merupakan pelayananmu kepada Tuhan. Kalau kamu menganggap bahwa menyapu lantai di kantor Anda itu bukan merupakan pekerjaanmu, lalu itu merupakan pekerjaan pembantu, maka saya katakan Anda tidak melayani. Karena apa? Itu merupakan bagian dari pelayanan hidup kita. Menyapu bukan sesuatu hal yang jorok, sesuatu hal yang sangat hina sekali, enggak. Tetapi pada waktu kita bisa melayani teman-teman, rekan-rekan kerja di sana, itu berarti Tuhan memakai kita untuk melayani di tempat tersebut. Kalau di luar kita tidak bisa melayani, jangan katakan Anda mau melayani di gereja. Seringkali orang mau melayani di gereja apa? Supaya dilihat orang. Supaya menjadi terkenal di gereja. Nah, saudara-saudaraku, saya katakan, gereja bukan tempat mencari ketenaran. Gereja bukan untuk menunjukkan kehebatanmu. Tetapi keluar dari gedung gereja, layanilah mereka. Hiduplah sebagai seorang pelayan Kristus. Seorang yang menunjukkan hidup kekristenan Anda di tengah-tengah dunia ini. Inilah panggilan Tuhan buat kita semuanya. Bukan untuk menunjukkan bahwa kita cuma bisa melayani saja di dalam gereja. Enggak. Tetapi kita harus pergi melakukan lebih daripada itu. Epafroditus melakukan hal itu. Dia tidak mengatakan, oh tanggung jawabku cuma begitu doang ya. Tetapi aku melakukan apa? Extra miles. Saya melangkah lebih jauh, saya bekerja lebih banyak lagi daripada orang lain. Tetapi saya tidak mempedulikan akan hal itu. Karena saya tahu tujuan hidup saya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia melayani Paulus sampai sakit-sakit pun. Paulus mengatakan dia terus melayani. Makanya Paulus mengatakan, ayo jemput dia pulang. Kamu kirim Epafroditus kembali ke jemaat di Filipi. Tetapi dia katakan, dia rekan seperjuanganku. Nah, saudara-saudaraku,
Dia harus meninggalkan keluarganya. Dia harus bepergian jauh melewati perjalanan yang sulit dan tiba di Roma. Dia tinggal bersama Paulus, dia melayani Paulus. Walaupun kondisi pada waktu itu tubuhnya lemah, tidak mendukung, tidak nyaman bagi dia. Walaupun akhirnya dia jatuh sakit. Jika kita adalah Epafroditus, apa yang kita lakukan? Apakah kita memilih, ayolah udahlah tubuhku ini lemah, aku pulang aja ya? Seringkali kalau kita disuruh untuk pergi ke sesuatu tempat untuk pelayanan, kita mencari apa? Kita mencari kenyamanan dulu, ya kan? Misalnya kita kalau diutus ke daerah-daerah, ada tempat tinggal yang enak nggak ya? Ada hotel yang nyaman nggak ya? Ada air bersih nggak ya? Nah saudara-saudaraku, seringkali kalau kita disuruh pergi, diutus Tuhan untuk pergi melayani, kita mencari apa? Kita mencari kenyamanan-kenyamanan dulu. Nah saudara-saudaraku, kita hidup di Jakarta, kita menikmati kehidupan ini. Kita menikmati gereja yang nyaman, kita menikmati gereja yang ber-AC. Bagaimana kalau hari ini gereja tidak punya AC? Bagaimana hari ini kalau gereja ini tidak punya coaster? Bagaimana gereja ini kalau hari ini tidak pakai sound system yang indah? Apakah kita masih melayani Tuhan? Nah saudara-saudaraku, saya pernah melayani di Kepulauan Riau. Pada waktu masuk ke daerah-daerah sana, air minum itu adalah air tampungan dari air hujan. Kalau nggak ada hujan itu berarti kita harus tahan nggak minum, karena nggak ada air. Ya kan? Air yang mandi itu adalah air yang mengandung garam-garamnya. Coba kita bayangkan. Kita bukan naik kapal yang indah, yang bagus-bagus, enggak. Tetapi kita ikut tongkang, tahu tongkang itu kapal sayur gitu ya, yang mengantar sayur dari satu pulau ke pulau lain. Kita duduk berimpit-impit dengan sayur-sayuran. Kita tidur di kapal, di deknya. Apakah kita sanggup melakukannya? Tapi kalau kita berpikir, aku hidup untuk Tuhan, aku melayani untuk Tuhan, bagaimanapun keadaannya, aku mau untuk Tuhan, karena hidupku ini untuk Tuhan. Nah saudara-saudaraku, Epafroditus disebut sebagai rekan sepelayanan, disebut sebagai rekan seperjuangan, karena Epafroditus melayani dengan setia, dengan sehati bersama dengan Rasul Paulus, dan dia jalanin itu. Di akhir tulisan Paulus tentang Epafroditus dikatakan, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, kata mempertaruhkan jiwa berarti ia tidak tahu dengan apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Ia hanya tahu bahwa pekerjaan Allah harus dikerjakan. Dia nggak peduli tentang kehidupannya, dia cuma peduli bahwa beban, visi yang diberikan Tuhan kepada dia untuk jalankan pelayanan ini, dia harus jalankan sampai akhir hidupnya. Nah, satu hal yang indah sekali saudara-saudaraku, hidup ini sementara saja. Hidup ini sebentar berlalu begitu cepat. Kita memasuki masa pandemi ini pada bulan Maret tahun lalu. Tidak tahu, tidak terasa kita melewatinya. Sampai hari ini udah berapa bulan, berapa tahun. Udah boleh dikatakan 1,5 tahun kita berlalu. Mungkin kita juga udah terbiasa tinggal di tengah-tengah zamannya ini. Kita harus selalu bawa alkohol, bawa hand sanitizer, harus lap tangan, harus pakai masker, ya kan? Yang sesak pun harus bicara pakai masker, yang ibadah pun harus nyanyi dengan masker. Kita kepingin semua kita tinggalkan semuanya itu. Tetapi Tuhan katakan, apakah di zaman ini, di masa-masa ini, apakah kalian masih setia kepadanya? Apakah kalian masih terlibat di dalam pelayanan ini? Banyak orang yang mengatakan, sudahlah aku tidak mau melayani lagi. Sudahlah aku mau istirahat di rumah saja. Tetapi Tuhan memanggil anak-anak Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Dengan setia, dengan sehati menjalankan hidup ini. Hidup ini tidak bisa dihentikan oleh apapun.
Tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dengan Allah. Virus? Nggak bisa. Mungkin orang mengatakan, keluargaku meninggal karena virus ini. Keluargaku menderita karena adanya virus ini. Tetapi saya katakan, hidup di dunia ini cuma sementara saja. Kalau hari ini dia diizinkan pulang kembali ke rumah Bapa di surga, itu berarti tugasnya di dunia ini sudah selesai. Dan kita bersyukur dia pindah rumah ke surga yang indah, yang tidak usah susah seperti kita lagi. Jadi orang Kristen yang melayani itu indah sekali. Kita dikasih kesempatan untuk melayani di dunia ini. Kita juga diberi kesempatan untuk sampai ke hadapan Allah. Membawa semua pelayanan kita. Tuhan, ini aku loh. Aku setia. Lalu pada waktu kita pulang ke rumah Tuhan, Tuhan melihat kita. Tuhan mengatakan, ayo masuk anakku. Hambaku yang setia. Hambaku yang melayani. Di tengah-tengah kehidupannya. Nah, ini merupakan satu hal yang indah sekali. Dan Epafroditus menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita bagaimana dia setia sampai akhir. Bagaimana dia melakukan pelayanan ini lebih daripada apa yang diperintahkan kepada dia. Nah, hari ini apa yang kita layani? Siapa yang kita layani? Apakah kita setia? Apakah kita sehati di dalam pelayanan ini? Mari kita saksikan video yang satu ini. Tuhan Yesus memberitakan kepada anak ini satu salib, boleh nggak Anda pegang salib ini? Dan tunjukkan itu sebagai arah kepada saya. Lalu anak ini mengatakan, jangan khawatir, aku akan memegangnya dengan kuat, dengan erat. Jadi setiap orang yang mau cari arah, dia tahu arahnya kemana. Lalu di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah tugasnya, angin badai datang, angin kencang menerpa dia. Dan dia berusaha untuk berdiri kokoh, menggunakan segenap tenaga untuk mempertahankan arahnya itu supaya semua orang yang melewatinya itu melihat kepada Tuhan saja, berjalan ke arah Tuhan. Di tengah-tengah kelemahannya dia terjatuh, dia sampai boleh dikatakan pingsan, tetapi di tengah-tengah mimpinya itu dia bermimpi Tuhan Yesus datang kepadanya.
Nah saudara-saudaraku, melayani Tuhan mudah enggak? Tidak mudah. Melayani Tuhan itu penuh air mata. Melayani Tuhan itu penuh dengan penderitaan. Seperti anak itu, dia memegang salib, dia mempertahankan salib. Kita lihat tubuhnya jadi kusam, jadi jorok, jadi apa, penuh dengan air mata di tengah-tengah badai pelayanan ini. Tetapi dia katakan, aku mau setia. Dia bangun, dia memegang salib itu, mengarahkan setiap orang itu kepada Tuhan lagi. Nah inilah panggilan kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi seperti anak itu, memegang salib, menunjuk arah bukan kepada kita, tetapi menunjuk arah kepada Kristus. Pelayanan kita ini membawa orang-orang itu kepada Kristus. Kehidupan kita membawa orang itu kepada Kristus. Nah saudara-saudaraku, mau nggak kita meladani Epafroditus? Mau nggak di tengah-tengah kehidupan itu kita seperti Epafroditus yang melayani dengan setia, yang melayani dengan sepikir dengan Paulus. Dia tidak mengatakan pekerjaanku ini sudahlah selesai, udah. Tidak, dia melebihi daripada apa yang diperintahkan kepada dia. Dia melakukan lebih daripada apa yang dia disuruh. Nah inilah panggilan pelayanan buat kita semua. Semua anak Tuhan dipanggil untuk sehati, sepikir, mengembangkan pelayanan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan Muara Baru berdiri di tempat ini, kita percaya Tuhan yang memilih saudara-saudara sekalian untuk ditempatkan di gereja ini untuk melayani Tuhan. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua itu karena Tuhan yang memakai kita. Biarlah kita seperti Epafroditus, melayani untuk Kristus, hidup untuk Kristus, dan mati pun untuk Kristus. Sehingga setiap hidup kita bernilai. Dan seperti yang dikatakan Paulus, engkaulah rekan seperjuanganku, engkaulah rekan sepelayananku. Dan sampai satu hari Tuhan mendapati kita semuanya, dan datang kepadanya, dia katakan, engkaulah hamba yang setia, engkaulah hamba yang ada padaku, ayo masuk ke rumahku. Nah saudara-saudaraku, mari kita menyerahkan setiap pribadi kita kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau memanggil kami untuk boleh melayani-Mu. Kami dipanggil untuk mengambil bagian di dalam kerajaan Allah, di dalam pemberitaan firman, di dalam pemberitaan Injil kepada banyak orang yang belum percaya Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan memilih jemaat di tempat ini untuk boleh melayani seperti Epafroditus yang melayani dengan setia. Tuhan, hari ini kami akan meneguhkan pengurus pengembangan pos. Dan Tuhan Engkau sendiri pimpin mereka, Engkau pakai mereka 1 tahun ke depan. Tuhan sendiri berkati, sehingga pelayanan mereka itu betul-betul mengutamakan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku semuanya, kita akan melantik, meneguhkan badan pengurus dan pengembangan pos Muara Baru ini. Saya mewakili Gereja Kristus Yesus, Jemaat Pluit. Sebagai pendeta, saya mau meneguhkan teman-teman, saudara-saudara yang sudah ditunjuk, yang sudah dipilih untuk menjadi anggota badan pengurus pengembangan pos Muara Baru ini. Saya persilakan saudara-saudara untuk boleh berdiri. Sebelum saya meneguhkan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian. Dan di akhir dari pertanyaan ini, dengan pimpinan Roh Kudus, biarlah engkau menjawab iya untuk mengisi pelayanan setahun ke depan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara bersedia menjalankan kehidupan yang benar, menjunjung tinggi firman Tuhan,
dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam kehidupan Anda mampu menjadi teladan bagi anggota jemaat. Yang kedua, apakah Anda bersedia berpegang dan taat kepada tata gereja GKY, mendukung visi dan misi GKY, serta memiliki semangat persatuan dan kesatuan GKY? Yang ketiga, apakah Anda bersedia menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan jabatan yang Anda terima dengan penuh tanggung jawab dan setia hadir dalam ibadah minggu dan kebaktian doa? Apa respon dari saudara sekalian? Ya, puji Tuhan. Yang akan diteguhkan pada hari ini, kita akan membaca tekad janji kita di hadapan Tuhan yang akan dipimpin oleh penginjil Julius. Saya persilakan. Ikrar janji jabatan. Hari ini 15 Agustus 2021. Tuhan memanggil dan meneguhkan saya ke dalam satu pelayanan sebagai badan pengurus pos dan pengurus komisi Gereja Kristus Yesus Pos Muara Baru. Maka dengan sukacita saya menerima pelayanan yang kudus ini di dalam tubuh gerejanya. Saya bertekad sesuai dengan rahmat dan kasih karunia yang dianugerahkannya untuk melaksanakan tugas ini dan berusaha menjadi teladan dalam doa, kebenaran, serta kebajikan bagi sesama manusia untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemimpin Gereja. Saya bertekad bekerja sama dengan segenap anggota pengurus, hamba Tuhan, dan penatua anggota majelis jemaat untuk sehati sepikir dan semakin meningkatkan dedikasi yang sudah dimiliki selama ini demi tercapainya visi dan misi Gereja Kristus Yesus, yaitu gereja yang mulia dan misioner. Kiranya Tuhan menolong. Baik saudara-saudaraku, aku meneguhkan kalian sebagai anggota dari badan pos ini. Bapa kami di surga, hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah dipilih dan ditentukan untuk mengisi setiap jabatan di dalam badan pengembangan pos dan komisi di tempat ini, Tuhan. Tuhan, kami mau mempersembahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah melihat dan mendengar setiap ikrar janji mereka. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka, supaya hidup mereka betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Supaya pelayanan-pelayanan mereka jalankan itu seperti Epafroditus, yang seturut, yang sehati, yang seperjuangan, yang betul-betul untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk memperluas kerajaan surga di muka bumi ini, terutama di daerah Muara Baru dan sekelilingnya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pakai mereka untuk mengembangkan gereja ini, untuk memperluas pengabaran Injil di tempat ini, supaya lebih banyak orang yang diselamatkan
Mereka boleh membawa jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau untuk boleh mengenal dan menerima anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati mata pencaharian mereka, berkati setiap anggota keluarga mereka. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, dan biarlah setiap keluar masuk pintu rumah Tuhan sertai. Setiap langkah kaki mereka boleh berjalan terus di jalannya Tuhan. Setiap pembicaraan, setiap tindak tanduk mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau menjaga mereka, melindungi mereka, jauhkan mereka dari semua cobaan-cobaan dunia ini yang bisa membawa mereka kepada yang sesat. Tetapi Tuhan lindungi mereka, urapi mereka, jamah mereka, dan bawa mereka untuk boleh senantiasa berjalan bersama-Mu. Hidup kudus, hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu memohon berkat-Mu buat mereka. Pimpin dan bawa mereka semakin dekat, semakin bertumbuh di dalam kerohanian, semakin doa dengan keras-keras kepada Tuhan, semakin baca firman Tuhan, dan mengenal Engkau semakin dalam setiap hari. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya akan menyerahkan surat pengangkatan ini yang diwakili oleh penginjil Julius. Silakan duduk saudara-saudaraku semuanya. Kita lanjutkan ibadah kita kembali. Saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Terima kasih Musa untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, dan saya mengucapkan selamat kepada setiap teman-teman yang boleh bergabung hari ini untuk pertama kali bersama-sama dengan kami melayani tempat ini. Kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan kita. KPPK 379 akan menghantar kita dalam memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahan boleh diberikan melalui barcode ataupun boleh dikumpulkan dulu di rumah masing-masing. Habis ibadah boleh dibawa ke tempat ini. Terlalu manis. Surga, Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau pada saat ini juga kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kami kepadamu melalui persembahan-persembahan kami.
Kami mohon Engkau urapi setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami ini boleh dipakai dimanapun persembahan ini boleh berada. Tuhan berkati setiap kami yang sudah boleh memberi pada hari ini. Bahkan ketika kami belum mempunyai kesempatan untuk memberi, Tuhan berikan kami waktu di lain waktu boleh memberikan kepada Tuhan. Tuhan, lebih daripada ini, ajarlah kami untuk memberikan diri kami Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi apapun Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Mohon layakan dan kuduskan kami di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah dan ibadah dapat berlangsung dengan baik. Dan juga bersyukur hari ini ada beberapa orang pengurus yang diteguhkan dan ada beberapa orang wakil pengurus yang hari ini beribadah di dalam gedung gereja sebagai perwakilan pengurus. Dan saya mengucapkan selamat pertama-tama kepada pengurus yang baru saja diteguhkan, baik itu pengurus BPP secara keseluruhan dan pengurus komisi anak, komisi remaja, dan komisi pemuda. Selamat melayani untuk kita semua. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh dan mari kita melayani Tuhan dengan bersehati. Dan terima kasih juga kepada hambanya, Bapak Pendeta Gimin Husin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan melayani peneguhan di gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Musa dan memakai Musa terus menjadi alat di tangan Tuhan memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, sehingga kita dapat beribadah dan memuliakan Tuhan di sana. Bapak Ibu Saudara, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Lause Budi. Silakan Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati untuk dapat beribadah minggu depan. Kemudian minggu depan juga ada persekutuan doa seperti biasa. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti persekutuan doa. Kita akan bersama-sama di pertengahan minggu mencari Tuhan. Di pertengahan minggu kita diam sejenak, bersekutu kepada Tuhan, dan kita dikuatkan lagi di dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara menyambut hari ulang tahun bangsa kita, 17 Agustus begitu ya. Kita akan mengadakan rangkaian doa tanggal 16 dan 17 Agustus, Bapak Ibu Saudara, jam 7 malam. Kita akan tayangkan di YouTube doa bagi bangsa. Di sana ada pujian, ada doa bagi negara kita di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, dan ada renungan yang akan disampaikan sebentar saja. Silakan Bapak Ibu Saudara mengikuti rangkaian ini dan mari kita bersehati berdoa bagi pergumulan bangsa kita. Demikian Bapak Ibu Saudara pengumuman yang saya sampaikan. Mari kita berdoa bagi rekan-rekan kita yang hari ini diteguhkan, yang sebagian ada yang di rumah, sebagian ada di dalam gedung gereja. Kita doakan mereka sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan hati yang sungguh di tengah-tengah masa yang sulit ini. Dan kita berdoa terus bagi jemaat kita, kiranya Tuhan boleh menolong dan menjawab setiap pergumulan daripada jemaat-jemaat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang sulit seperti ini. Kami bersyukur Tuhan terus memilih kami menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan tidak mungkin rasanya kami dapat melayani Tuhan. Tapi ketika Tuhan memegang tangan kami, disitulah kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami, bahwa Tuhan beserta dengan pelayanan ini, dan bahwa Tuhan beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan. Karena itu Tuhan berikan kepada setiap pengurus yang ada, baik itu di BPP, baik itu di tingkat komisi, berikan kepada kami kesehatian Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama bergandengan tangan, bekerja bagi Kristus, memuliakan Kristus, melayani Kristus bersama-sama.
Jangan biarkan Tuhan ada perpecahan di antara kami. Ikat kami terus oleh kasih Kristus, sehingga ketika apapun yang terjadi, kami bersehati, kami bersatu. Dengan demikian juga kami dapat menjadi teladan bagi jemaat, bahkan bagi orang-orang di sekeliling kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang selalu menyatakan kasih dan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolong kami, tolong segenap pengurus-pengurus yang ada melayani Tuhan dengan baik, dan kiranya hikmat Tuhan juga beserta dengan setiap kami para pengurus-pengurus yang ada, dan setiap kami pengurus komisi maupun pengurus BPP. Kami juga berdoa mengingat jemaat kami Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini. Pelihara mereka. Tuhan, cukupkan kebutuhan jemaat Tuhan. Segala pergumulan yang hari ini mereka hadapi, Tuhan tahu. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab pergumulan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat-jemaat yang sedang bergumul ini ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan anugerah Tuhan di tengah-tengah mereka. Biar jemaat Tuhan melihat bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Kami memohonkan anugerah Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami di tengah kondisi yang sulit ini. Berkati bangsa kami Tuhan. Beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami untuk mengatasi masalah ini dengan baik. Kami berdoa untuk kesulitan ekonomi di bangsa kami, Tuhan yang boleh tolong. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang berjuang, Tuhan tolong. Dan kami berdoa untuk bangsa ini, Tuhan boleh terus peliharakan bangsa ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita naikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan jadilah seperti Epafroditus yang setia melayani Tuhan, yang hidup untuk Tuhan, yang menjadi seperjuangan, teman seperjuangan, teman sepelayanan di dalam ladangnya Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dari Roh Kudus beserta dengan Anda sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.